Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yeremias Mario Naibini SPD dengan NIM 250402443. Asal LPTK Universitas Pendidikan Mandalika. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Pagi, Pak. Mantap. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, puji syukur. Keadaan kalian pada pagi hari ini sangat baik dan sangat semangat. Oke, baik. Sebelum kita mulai aktivitas kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya baik, mantap, silakan Mas Irfan. Dari mana mendengar berita hingga pada pagi hingga ini. Ya Bapa, pada pagi hingga ini kami anak-anakmu belajar. Untuk nama Kudus murti hati dan pikiran kami, mengapa saja kami belajar boleh memahami dan mengerti. Ya Bapa, hanya ini doa permohonan kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Amanda. Sudah memimpin kita berdoa. Oke, baik. Sebelum kita mulai KBM kita pagi ini, apakah semua hadir? Hadir, Pak. Tepuk tangan buat kita. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah perasaan kalian senang, sedih, atau marah? Senang. Mana ekspresi kalian? Oke, mantap. Aplaus buat kita semua. Yuk, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar kita berdiri untuk SB. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Yap. 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkembang yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita sudah punya kesepakatan kelas kita yang kita sudah sepakati sejak awal pertemuan kita pertama kali. Coba kita bacakan kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Berdoa sebelum sesaudara. Kedua, Menjaga keamanan kelas. yang ketiga, Menjaga kebersihan kelas. yang keempat, Saling menghargai. yang kelima. Disiplin. Baik, ini kesepakatan kelas kita bersama. Ya, kita sudah sepakati mulai dari awal pertemuan kita. Sebelum kita masuk ke pertemuan kita hari ini, apakah kalian masih mengingat materi minggu sebelumnya? Masih, Pak. Tentang apa? Operasi Narkoba. Yo, mantap. Tepuk tangan buat kita. Ya, materi kita hari ini tentang bilangan rasional atau pecahan. Dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis bilangan pecahan. Biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, mengubah bentuk pecahan ke bentuk lain. Dan yang ketiga adalah memahami pecahan senilai. Jadi kita punya 3 tujuan pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian membagi atau memotong sebuah kue? Bagaimana menyatakan bentuk bilangan dari bagian potongan kue tersebut? Adakah kalian di sini yang pernah memotong kue? Ada, Pak. Salah satu contohnya potong kue apa? Ulang tahun. Oh, ya. Biasa kita ulang tahun itu kebanyakan kita menyediakan kue ulang tahun sebagai kado gitu ya kan? Contohnya kita ada dalam keluarga bapak, mama, adik, kakak, kita ada 4 orang. Otomatis kue yang dalam satu bentuk itu kita potong berbagi kepada 4 orang bersaudara kita ya kan, dan orang tua ya toh. Itu bagian dari pecahan. Oke? Dengan memahami bilangan pecahan, kita lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah matematika dan melakukan perhitungan sehari-hari. Ketika kita sudah mulai paham, tadi kita bagikan kue kepada beberapa anggota keluarga
kita, itu sudah bagian dari pemahaman kita tentang bilangan pecahan. Jadi sebelum kita melihat ilustrasi pecahan, perhatikan video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Abdallah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar, ada yang tahu? Ya betul sekali, saya akan belajar mengenal lebih dalam apa itu bilangan pecahan. Ada yang tahu apa sih bilangan pecahan itu? Mari kita simak bersama. Pada suatu hari, Rani dan Dani mengadakan sebuah pesta di Rani. Pada pesta tersebut terdapat sebuah kue yang ukuran sangat besar sekali. Rani berencana membagi kue tersebut menjadi 2 bagian sama rata. Berapa bagiankah yang Rani dan Dani dapatkan? Ada yang tahu? Mari kita lihat bersama-sama. Rani dan Dani masing-masing mendapatkan 1/2 bagian masing-masing dari kue tersebut, di mana 1/2 dinamakan bilangan pecahan, di mana 1 merupakan bagian pembilangnya dan 2 merupakan bagian dari pembelinya. Lanjut ke bagian kedua. Pada pesta tersebut terdapat 2 orang teman bernama Ahmad dan Fikri. Bagaimana jika Ahmad dan Fikri menginginkan bagian dari kue tersebut? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah maka Rani membagi kue tersebut menjadi 4 bagian, yaitu untuk Fikri, untuk Ahmad, untuk Dani, dan untuk kami. Sehingga masing-masing mendapatkan 1 bagian dari keseluruhan atau kue. Nah, bisa kita tuliskan bilangan pecahannya adalah, ya betul sekali, 1/4 bagian, di mana 1 merupakan pembilangnya dan 4 merupakan bagian berikutnya. Nah, semakin paham kan mengenal apa itu bilangan pecahan. Lalu, bagaimana jika Ahmad mendapatkan 2 bagian? Mari kita lihat kembali. Rani dan Dani mendapatkan masing-masing 1 bagian kue, sedangkan Fikri tidak mendapatkan 1 bagian kue, dan Ahmad mendapatkan 2 bagian pokok kue. Lain kali, Ahmad yang serahkan ya. Nah, berapakah bilangan atau bagian yang didapat oleh Ahmad? Bilangan pecahan untuk bagian Ahmad adalah 2/4. Sedangkan Rani dan Dani tetap mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/4. Jadi, jumlahnya tetap sama kan, yaitu 4/4 bagian dari kue tersebut. Bisa kita simpulkan nih, bahwa bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang menyatakan bagian dari suatu hal yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan bentuk, jika B tidak boleh sama dengan 0. Ya, oke, baik. Ini adalah ilustrasi tentang pecahan. Ya, kita sudah sama-sama melihat, kita sudah sama-sama menonton, sama-sama menyimak video tersebut. Ya, ya, baik. Jadi definisi pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari total keseluruhan. Bentuk umum dari pecahan A per B, dengan A adalah pembilang, B adalah penyebut. A adalah pembilang, B adalah penyebutnya. Contohnya, di rumah kalian ibu sedang memotong kue basah menjadi 4 bagian. Tiba-tiba ada orang yang berkunjung ke rumah kalian. Kemudian ibu memberikan 1 bagian kue tersebut kepada seorang tamu. Menurut kalian, analisanya, berapa bagian kue basah yang terambil? Berapa? 1/4. Terus yang kedua, berapa bagian kue basah yang belum terambil? 3/4 dari secara keseluruhan. Ya, baik. Kita masuk ke macam-macam pecahan. Pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa dapat berupa pecahan murni dan tidak murni. Pecahan biasa dibagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Contoh dari pecahan biasa 2/3 atau 13/5 dan berbagai macam bentuk pecahan biasa lainnya. Ya, pecahan murni. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni itu pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 1/3 atau 3/4 atau 2/5. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pecahan murni lainnya. Yang berikut, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni yaitu pembilang lebih besar dari penyebut. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, atau biasa dengan kata lain dalam kehidupan kita sehari-hari, atasnya lebih besar dibanding bawahnya, ya kan? Bagian atasnya lebih besar nilainya dibanding bagian bawah nilainya lebih kecil. Itu pecahan tidak murni. Contohnya di sini kita lihat berapa? 3/2 atau 11/5. Dan juga pecahan tidak murni lainnya, misalnya 20/15. Itu bagian dari pecahan tidak murni. Ya, yang menjadi konsep dasar pemikiran dasar kita, intinya kita mengingat saja, ketika dikatakan pecahan murni, berarti pembilang lebih kecil daripada penyebut, atau bagian atas
lebih kecil, bagian bawahnya lebih besar. Kalau pecahan tidak murni, bagian atasnya angkanya lebih besar, bagian bawah angkanya lebih Kecil. Baik, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita lanjut. Pecahan desimal. Pecahan yang kedua yang berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal dinyatakan dalam bentuk tanda koma. Pecahan desimal dinyatakan dalam bentuk tanda koma. Contohnya 1,2, 0,24. Ini adalah bentuk dari contoh dari pecahan desimal. Pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Ketika kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, aturan yang pertama adalah angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Ingat baik-baik, satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Dua angka di belakang koma itu berarti per 100. Contohnya 1,2 itu sama dengan 12 per 10. Kita ubah ke pecahan biasa. Ini yang dinamakan pecahan biasa, ini yang dinamakan pecahan desimal. Yang ada koma adalah pecahan desimal. Yang berbentuk seperti pernya ini, pembagiannya ini adalah pecahan apa? Biasa. 12 per 10. Contoh yang kedua adalah 0,24. Berarti sama dengan 24 per 100. Dua angka di belakang koma berarti per 100. Baik, sudah paham? Sudah. Oke, mantap. Kita lanjut ke pecahan yang berikut, yaitu pecahan campuran. Dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. A, B per C itu bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah A, B per C. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Kita mau ubah pecahan campuran, diubah ke pecahan biasa. Berarti kita lihat A, B per C, kita ubah ke pecahan biasa, dia menjadi A kali C tambah B per C. A kali C tambah B per C. Ini bentuk umum dari ketika kita mau merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya 2/3/4 itu sama dengan 2 kali 4 tambah 3 per 4 sama dengan 2 kali 4 berapa? 8 tambah 3? 11 per 4. Jadi hasil dari pecahan campuran menghasilkan pecahan biasa, yaitu 11 per 4. Berikutnya kita masuk ke persen dan per mil. Persen, pecahan desimal nilai penyebut 100 atau disebut per 100. Contohnya A persen sama dengan berarti A persen itu sama dengan A per 100. Contohnya 25% sama dengan 25 per 100. 7% itu sama dengan 7 per 100. 50% berarti sama dengan 50 per 100. 100% berarti sama dengan 100 per 100. Oke, mantap. Kemudian yang kedua adalah per mil. Per mil atau bisa disebut dengan per 1000. Bentuk umumnya adalah A per mil. Nolnya ada 2 di bagian bawah. Itu perbedaannya. Jadi harus ingat ya. Nah, ketika tidak ditulis di situ per mil, kita lihat saja. Oh, di atas 01 di bawah 02 itu berarti per mil. Jadi itu menjadi patokan kita ya. Oke, berarti sama dengan A per 1000. Contohnya 13 per mil sama dengan 13 per 1000. 14 per mil berarti sama dengan 14 per 1000. 14 per 1000. Kita lanjut dengan pecahan senilai. Pecahan senilai yang bernilai sama apabila pembilang atau penyebut dikali atau dibagi menjadi bilangan-bilangan yang sama. Bentuk umumnya A per B sama dengan A kali N per B kali N. Kita mencari dua angka yang sama, kemudian kita kalikan dengan pecahan tersebut. Kita harus kalikan dengan dua angka yang sama. Itu dalam bentuk perkalian. Kemudian dalam bentuk pembagian A per B sama dengan A per B bagi N. A bagi N per B bagi N. Itu dalam bentuk pembagian. Contohnya, kita lihat contoh depan. 1 per 5 sama dengan 1 kali 2 per 5 kali 2. Kita kalikan dengan angka yang sama. Itu pecahan senilai. Sekarang kita lihat pembagiannya lagi. 3 per 12 sama dengan 3 bagi 3 per 12 bagi 3. Kita selalu membagi atau mengalikan dengan angka yang sama. Ya.
pecahan senilai, mencari pecahan senilai. 3 bagi 3 sama dengan 1, 12 bagi 3 sama dengan 4. Ya, baik, kita perhatikan gambar yang ada di depan sini, yang ada di depan papan. Baik, yang pertama, kira-kira ini hasilnya berapa per berapa? Berapa? 1/2. 1 per 2. Ya, karena ada satu bagian yang di akhir, ya toh? Nah, kemudian yang berikut, gambar yang kedua berapa per berapa? 2/4. Karena ada yang di akhirnya ada berapanya? 2. Nah, ada berapa potongan pembagiannya? 4. Yang berikutnya, berapa per berapa gambar yang berikut? 3/4. Berapa yang di akhir? 3/4. Terus yang berikutnya berapa? 8. Baik, perhatikan di papan sini. Kita lihat gambar yang pertama 1/2 itu sama dengan 2/4. Gambar yang pertama itu dia sama dengan 2/4. Kemudian gambar yang kedua kita lihat ada 2 gambar 3/4 itu disenilai dengan 6/8. Sudah paham? Oke, baik. Apakah yang dimaksud dengan pecahan? Apa yang dimaksud dengan pecahan? Yuk, Indo. Pecahan adalah yang menunjukkan bagian dari total keseluruhan. Yuk, tepuk tangan buat Indo. Pecahan adalah bagian yang menunjukkan dari keseluruhan. Macam-macam pecahan terdiri dari berapa bagian? 5. Apa-apa saja? Pecahan biasa, pecahan decimal, pecahan desimal, pecahan persen dan permit. Dan bagian. Oke, yang berikut bagaimana cara mencari pecahan senilai? Bagaimana cara mencari pecahan senilai? Yuk, toples nih. Pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila terbilang atau tersebut dibagi dengan Oke, baik. Kita masuk dengan diskusi kelompok. Baik, Pak Guru ada LKPD yang Pak Guru bagikan kepada kelompok yang sudah kita sepakati atau kita bagi pertemuan yang sebelumnya. Ya, ya baik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, masing-masing kelompok harus saling kerjasama sehingga bisa menghasilkan jawaban yang pas dan benar dan baik. Oke, baik anak-anak, kalian sudah selesai? Untuk 1? Siap? Kita memulai presentasi kita harus semangat dulu, yaitu kita ice breaking. Mau? Oke, kita ice breaking dulu. Silakan Bang. Siap. Sudah? Kita ice breaking, joget-joget sedikit dong.
masuk ke presentasi tiap kelompok. Yang pertama kita beri aplaus untuk kelompok 1. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan mempresentasikan Erlin. Saya persilakan. Terima kasih Rita. Saya akan menjelaskan hasil presentasi kami. Pada suatu hari, ibu memberikan Adi sebuah kue. Ibu memotong kue tersebut menjadi beberapa bagian. Lalu Adi mengambil kue tersebut dan dimakannya. Berapa bagian kue yang dimakan Adi? 1 bagian. Berapa bagian kue yang tersisa? 3 bagian. A. Jumlah potongan kue sebelum dimakan Adi 4 potongan. Jumlah potongan kue yang dimakan Adi 1 potongan. Jumlah potongan kue yang tersisa 3 potongan. Bagian kue yang sudah dimakan Adi 1/4. Mengapa? Karena 1 bagian yang dimakan oleh Adi. E. Bagian kue yang tersisa 3/4. Mengapa? Karena 1 bagian yang diambil oleh Adi, maka yang tersisa 3 bagian. Jadi dalam bentuk pecahan dinyatakan 3/4. Suaranya kencang sekali. Di sini teman-teman ada pecahan campuran. 3/4 sama dengan 3/4 tambah 3/4 sama dengan 15/4. Di sini ada bentuk pecahan kermin. 13 sama dengan 13/1000. Di sini ada pecahan desimal 0,15 sama dengan 15/100. Di sini teman-teman ada bentuk pecahan-pecahan senilai. Gambar nomor 1 ya, dalam potongan ada 2 potongan, 1 yang diarsir dan 1 juga yang tidak diarsir. Dalam bentuk pecahan dinyatakan 1/2. Gambar nomor 2 dipotong menjadi 4 bagian. 2 yang diarsir, 2 juga yang tidak diarsir. Dalam bentuk pecahan dinyatakan 2/4. Gambar nomor 3 ada 6 potongan. 3 yang diarsir, 3 juga yang tidak diarsir. Dalam bentuk pecahan 3/6. Mungkin saya bisa saya sampaikan, saya kembali kepada Terima kasih Erlin yang sudah menjelaskan. Jika ada dari teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan ya, Pet. Kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa 1/2, 2/4, 3/6 disebut dengan pecahan senilai? Ya, terima kasih Pet yang sudah bertanya. Mengapa 1/2, 2/4, 3/6 disebut dengan pecahan senilai? Selanjutnya Erlin akan menjawab pertanyaan dari Yapet. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Yapet. Di sini Yapet ada 1/2 senilai dengan 2/4 karena dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 1 kali 2 dan 2 kali 2 sama dengan 2/4. Sama juga di gambar nomor 3. Dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 1 kali 3, 2 kali 3 dalam bentuk pecahan 3/6. Contohnya, di sini digambar di sini kita bagi menjadi 4 potongan. 2 yang diarsir, 2 juga yang tidak diarsir. Dalam bentuk pecahan 2/4. Gambar nomor 1 dibagi menjadi 6 bagian. 3 yang diarsir, 3 juga yang tidak diarsir. Nah, dalam bentuk pecahan 3/6. Mungkin Yapet sudah paham? Jika sudah paham, saya akan kembali. Terima kasih Erlin sudah menjawab pertanyaan dari Yapet. Masih ada yang ingin bertanya? Pas. Demikian hasil presentasi kami. Kami tutup sesi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk Desti. Mantap, Desti. Oke, baik, mungkin sedikit keliru dari kelompok ini. Mereka tadi sedikit keliru. Di sini sebenarnya 17, tapi mereka sedikit keliru saja dari tadi ya. Ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Baik, saya sangat mengapresiasi untuk semua kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4
sudah menjawab, sudah mempresentasikan dengan sangat bagus dan baik. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, baik. Apa kesimpulan dari materi yang kita sudah lewati? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan, mulai dari tadi kita pertama kita sudah materi tentang apa? Pecahan. Ya, pecahan apa? Yang kita sudah ya pecahan desimal, menyimpulkan apa-apa saja yang tadi kita sudah pelajari, apa-apa saja, materi apa-apa saja yang tadi kita sudah pelajari. Ya, ya, persen dan mil. Oke, baik. Kita karena semua sudah mengerti dan memahami tadi kesimpulan-kesimpulan yang kalian sudah ambil. Kesimpulannya apa saja tadi? Selain yang tadi apa lagi? Persen, kuat, apa? Campuran. Baik. Baik. Kita terima kasih karena kalian sudah memahami, sudah mengerti pertemuan kita pada hari ini. Mulai dari tadi kita belajar tentang apa itu pecahan, apa itu pecahan biasa, apa itu pecahan campuran, apa itu per mil, apa itu desimal. Ya, kita sudah pelajari semua, dan juga apa itu pecahan senilai. Ya. Nah, jadi Pak Guru sangat mengapresiasikan karena kalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini atau pada kesempatan kita hari ini. Baik, baik, Pak Guru mau kumpulkan jawaban kalian yang tadi kalian sudah presentasi. Halaman 30 itu tugas rumah, ya. Halaman 30 itu adalah tugas rumah kalian. Itu menjadi tugas kalian lihat dan itu kerjakan di rumah, ya. Bisa kerja kelompok, bisa kerja individu, tetapi masing-masing per orang harus kerjakan masing-masing. Kerjanya boleh per kelompok, tetapi kerjanya harus masing-masing, ya. Tidak boleh satu kelompok satu orang saja yang kerjakan, ya. Ya, baik. Ya, kita materi pertemuan kita berikutnya operasi bilangan pecahan. Materi mungkin pertemuan kita pada hari ini, pada kesempatan ini sampai di sini saja. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Pak Presni silakan. Baik, terima kasih buat Nofresni yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Baik, sekian dan terima kasih. Mari.